Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 dari TRK A2 akan menjelaskan tentang proyek akhir dari tugas dasar pemrograman, yaitu program yang kami buat adalah program pencatatan anggaran pengeluaran. Sebelum menjelaskan tentang program yang telah kami buat, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohana Tirta Sianturi. Di sini saya bersama 3 rekan saya, yaitu Saya Siti Zahra. Saya Laila Nuraziza. Dan saya Soki Muhammad Faik. Sebelum menjelaskan programnya lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada keterbacaan kode. Python bertujuan untuk menjadi bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang luas dan komprehensif. Python ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Dalam proyek kali ini juga, Python akan digunakan sebagai bahasa pemrograman. Deskripsi program. Program ini berfungsi untuk memasukkan anggaran pengeluaran ke dalam program. Selanjutnya untuk tujuan program ini, yaitu tujuannya dengan pencatatan keuangan yang baik akan dapat mengontrol dan mengevaluasi setiap detail pengeluaran keuangan, sehingga dapat meminimalkan pengeluaran yang kurang perlu. Dan yang terakhir ada manfaat. Yang pertama, kamu akan lebih bijak dalam menggunakan uang. Dan yang kedua, disiplin dalam memakai uang untuk sehari-hari. Yang ketiga, sebagai evaluasi dalam merencanakan keuangan. Yang keempat, membuatmu tahu berapa jumlah uang yang dikeluarkan setiap harinya. Dan yang kelima, kamu lebih menghargai keberadaan uang dan tidak menyia-nyiakannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar program. Daftar program yang kita buat ada 4. Yang pertama yaitu menambah data, yang kedua untuk melihat data, yang ketiga mengedit data, dan yang keempat menghapus data. Selanjutnya, step program. Yang pertama, membuat sebuah variabel. Membuat sebuah variabel di sini, variabel yang kita pilih yaitu anggaran, di mana variabel itu mempresentasikan list. Variabel anggaran akan menjadi pokok atau pusat program untuk menyimpan data yang diaplikasikan pada fungsi-fungsi yang akan dibuat nantinya. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu membuat fungsi pilihan. Jadi fungsi pilihan ini merupakan tampilan menu yang nantinya bisa dipilih oleh user untuk mengoperasikan program. Jadi untuk di sini fungsi pilihan ada yang bisa dipilih user ada 4. Pertama ada tambahkan data pengeluaran atau create. Yang kedua ada lihat daftar pengeluaran atau read, dan yang ketiga ada edit daftar pengeluaran. Terakhir ada hapus daftar pengeluaran atau delete. Jadi di sini angka pertama kita masukkan fungsi built-in, fungsi input yang direpresentasikan dengan variabel pilih untuk membaca input user ingin memilih menu apa. Kemudian kita buat conditional statement untuk menindaklanjuti input user. Jika user menginput 1, maka kita akan memanggil fungsi create. Jika user menginput pilihan 2, maka kita akan memanggil fungsi read. Jika user memilih pilihan 3, maka kita akan memanggil fungsi update, dan jika user memilih pilihan 4, kita akan memanggil fungsi delete. Dan terakhir jika user menginput tidak sesuai dengan 1-4 itu, maka kita akan mencetak kode yang Anda masukkan tidak sesuai. Dan yang terakhir akan kita loop fungsi pilihan ini di luar fungsi tersebut secara global dengan menggunakan statement while true, sehingga jika kita menjalankan program dengan benar, maka kita akan selalu kembali ke tampilan menu ini. Yang ketiga, membuat fungsi read. Membuat fungsi read untuk menampilkan daftar data yang telah ditambahkan. Definisikan fungsi read di atas fungsi pilihan karena saat di fungsi pilihan kita menulis conditional statement untuk memanggil fungsi CRUD. Definisikan fungsi read di atas fungsi pilihan karena tadi di fungsi pilihan kita menulis conditional statement untuk memanggil fungsi CRUD.
Yang pertama kita lakukan yaitu membuat variabel indeks dengan nilai 0. Setelah itu, buat conditional statement jika belum ada data yang ditambahkan, maka cetak daftar pengeluaran belum ditambahkan. Untuk mengaplikasikannya, jika kita menggunakan fungsi built-in dengan penulisan len anggaran untuk mencetak jika banyaknya data pada variabel anggaran kurang dari 0. Kemudian lanjutkan conditional statement ketika ada data yang ditambahkan. Maka loop data pada anggaran dengan penulisan for i in range anggaran dengan i sebagai data yang ditambahkan, dan terakhir buat penambahan indeks agar ketika looping data, indeks atau nomor urut data akan bertambah. Yang keempat yaitu membuat fungsi create. Membuat fungsi create adalah cara untuk menambahkan data pada suatu database. Pada fungsi create yang pertama yaitu menulis fungsi input sebanyak 3 kali karena kita ingin membuat data anggaran menjadi 3 jenis dan direpresentasikan dalam variabel yang berbeda. Kemudian gabungan ketiga variabel input menjadi satu dalam variabel baru, dan yang terakhir tambahkan data pada ujung list anggaran dengan menggunakan metode append. Opsional menambahkan conditional statement konfirmasi user untuk kembali ke menu dengan codingan berikut. Yang kelima, membuat fungsi update. Membuat fungsi update adalah proses untuk mengubah data yang sudah ada pada database. Dalam membuat fungsi update, langkah pertama kita tampilkan terlebih dahulu daftar data dengan memanggil fungsi read, agar user bisa melihat data yang ingin diubah. Kemudian, baca input user untuk meninjau indeks nomor urut berapa dari daftar data yang ingin diubahnya. Kemudian, representasikan list anggaran dengan variabel data lama. Lakukan hal yang sama seperti fungsi create dengan menambah data baru berupa rincian, dana, dan tanggal. Terakhir, tukar data list anggaran dengan data baru. Selanjutnya yaitu membuat fungsi delete. Jadi fungsi delete ini digunakan untuk menghapus data yang sudah ada di dalam database. Ya, jadi saat membuat fungsi delete, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu seperti fungsi update yang sebelumnya. Jadi kita tampilkan terlebih dahulu daftar data dengan memanggil fungsi read, agar user bisa melihat data yang ingin dihapus. Sama juga seperti sebelumnya, kita baca input user untuk meninjau indeks nomor urut berapa dari daftar data yang ingin dihapusnya. Kemudian kita representasikan list data dalam variabel rincian, dan terakhir hapus list menggunakan metode del. Selanjutnya kami akan menjelaskan program yang kami telah buat dengan menggunakan aplikasi Visual Code dan akan dijelaskan oleh Saudara Sauki. Baik, terima kasih Saudari Yohana. Saya izin share screen. Ya, ini jadi bisa dilihat teman-teman ya. Di sini seperti yang sudah di step tadi, kita membuat variabel anggaran dalam bentuk list ya. Yang pertama kita lakukan. Jadi anggaran ini sebagai pokok codingan kita ya. Yang selanjutnya, yang tadi di step, kita membuat fungsi pilihan. Fungsi pilihan ini untuk menunya. Jadi kalau kita buat yang aplikasi CRUD ini dulu, jadi nggak bisa dipilih, makanya kita buat fungsi pilihan dulu biar user itu bisa milih dia mau ngapain dulu. Ya, jadi untuk fungsi pilihannya seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Kita bikin dulu, kita cetak pilihannya 1-4, ada yang 1 tambahkan data pengeluaran, sampai 4 hapus data pengeluaran. Seperti yang sudah dibilang tadi, kita bikin usernya menginput mana pilihan yang dipilih. Ini pakai codingan ini ya teman-teman. Terus ini untuk conditional statement-nya ada 5 kondisi ya teman-teman.
Jika memilih satu, if pilih sama dengan satu, nanti kita akan memanggil fungsi create, kalau dua read, dan seterusnya ya. Nah, ini yang paling penting agar menu ini bisa terulang setiap user sudah selesai menggunakan program. Kita pakai ini biar kita nggak perlu memanggil fungsi pilihan ini terus menerus. Jadi fungsi pilihan ini bakal terus ke looping ya teman-teman. Selanjutnya kita bikin fungsi read dulu nih teman-teman. Jadi jangan bikin fungsi create dulu, kita bikin fungsi read dulu. Karena kalau kita bikin create dulu nih teman-teman, kita create, nanti kita nggak bisa lihat hasil createan kita gitu. Makanya kita bikin fungsi read dulu biar kita bisa menampilkan database-nya. Bisa menampilkan daftar data yang udah kita tambahkan. Ya, untuk membuat fungsi read seperti ini teman-teman. Kita definisikan fungsi read-nya. Lalu kita bikin ini variabel index-nya. Lalu untuk conditional statement-nya seperti ini teman-teman. Jika datanya belum ditambahkan nih, kurang dari sama dengan 0, maka kita print seperti ini nih teman-teman. Kita coba run. Ini kan datanya belum ditambahin teman-teman ya. Jadi kalau belum ditambahin, kan nomor 2 ya, fungsi read itu kita masukin. Nah, seperti teman-teman. Data pengeluaran belum ditambahkan. Jadi kayak gitu. Biasanya kondisinya else. Ketika datanya sudah ditambahkan, lalu kita looping list variabel anggaran tadi. Jadi bakal kalau kita udah nambahin data, jadi bakal ada terus nih datanya. Datanya itu bakal ke bawah nanti teman-teman ya. Pakai indeks dari 0. Kenapa kita mulai dari 0 nih teman-teman? Karena kalau dari 1 nanti bakal susah buat kalau kita mau di fungsi update sama fungsi delete tadi. Fungsi delete, update sama delete nanti nih teman-teman. Soalnya kalau mulai dari 1 nggak bisa teman-teman, harus dari 0 karena indeks itu memang mulai dari 0 ya. Ya, selanjutnya untuk fungsi create kita pakai 3 ini ya. Oke, 3 variabel buat datanya. Jadi ada untuk rincian pengeluaran, ada jumlah dananya, ini kita pakai integer ya karena dalam bentuk angka, dan yang terakhir ada tanggal. Nah, ini kan karena kita 3, kita buat anggaran append ini pakai metode append list ini nggak bisa kalau 3-nya, jadi kita gabung dulu nih teman-teman. Kita gabung pakai variabel baru, pakai variabel gabung ini kita tulisnya, baru sudah habis digabungin, udah digabungin, baru kita append pakai metode append ini ya. Terus kita cetak. Kita coba run ya untuk fungsi create. Ya, kita ini dulu deh, kita close dulu, kita run lagi. Jadi kita coba run aplikasi dari fungsi create. Nah, kita masukin rinciannya, misalkan saya habis beli sabun, kita tulis rinciannya di sini sabun ya. Terus jumlah dana yang dikeluarkan, misalnya kita beli sabun 1 harganya 5.000, kita tulis 5.000 di sini. Tanggalnya misalkan kemarin itu tanggal 24 11 2022. Nah, kita cetakkan data pengeluaran telah ditambahkan. Nah, di sini juga ada ini ya teman-teman, buat konfirmasi user apakah dia mau kembali ke menu, apakah mau menambahkan data lagi. Kita pakai ini nih,
conditional statement. Pertama kita bikin komen input dulu buat user, dia mau kembali apa enggak nih ke menunya. Lalu kita bikin conditional statement-nya ada 3. Kalau user bilang yes, kita panggil fungsi menunya nih. Kita balikin user ke menu, dia mau pilih apa lagi. Kalau user no, dia balik lagi mau nambahin data gitu ya. Dan kalau user ininya ngasal, nggak yes nggak no, kita balikin aja ke menu gitu ya teman-teman ya. Jadi kita yes, kita kembali ke menu. Nah ini kan tadi kita udah nambahin data nih teman-teman. Lalu kita lihat datanya udah kita tambahin. Nah, masukin kode 2 lihat daftar. Nah udah keluar nih ini teman-teman. Daftar pengeluaran telah ditambahkan. Indeksnya tadi yang udah dibilang indeksnya dari 0. Ya udah ada ya. Sabun 5.000, tanggalnya tanggal segini. Oke, lanjut untuk fungsi update. Si update kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kita panggil dulu fungsi read tadi, biar usernya bisa ngeliat. Oh daftarnya ini aja nih, ada gini, ada sabun, nomor 0 sabun gitu. Coba kita tambahin dulu ya biar lebih enak. Misalnya kemarin habis beli mobil harganya 50 juta. Aduh, berapa banyak itu? Tanggal 24/11. Yes. Kita masukin edit update ya. Kita masukin fungsi update-nya. Bentar ya teman-teman. Ya. Ini karena kita nggak pakai database ya, emang jadi kayak gini ya teman-teman. Setiap kita rerun kodenya jadi ulang lagi. Ya satu aja deh. 3. Nah kita langsung ke fungsi update-nya. Ya seperti yang tadi ya, kita panggil dulu fungsi read-nya, ini daftarnya. Terus kan di sini suruh masukin nomornya, kita masukin nomor 0. Nah kenapa kita mulai dari 1? Karena dimasukin ini, misalkan kita nomor 1 itu nanti bakal error teman-teman, karena indeks itu mulainya dari 0. Jadi kalau kita mulai dari 1 nanti bakal error karena kita dari 0. Nah terus kita update nih rincian barunya, misalkan kita mau ganti ininya aja, harganya aja. Ternyata sabunnya harganya 6.000 tanggal kemarin. Nah, sabun 5.000 telah diganti jadi sabun 6.000. Kita cek lagi ya di fungsi read-nya. Kita lihat. Nah, udah keganti ya teman-teman. Di sini sekarang di fungsi read-nya sabunnya udah harganya jadi 6.000. Programnya seperti ini ya. Ada data lama, sama rincian baru, dana baru, tanggal barunya. Dan juga gabungnya kita gabung pakai data baru, variabel data baru. Terus dan terakhir fungsi delete nih. Di delete kurang lebih mirip-mirip sama fungsi update. Kita tampilin dulu data yang udah kita tambahin. Ya, ada ya. Sabun 6.000. Lalu kita input lagi. Kita masukin ininya sama seperti tadi ya, nomor 0. Sabun telah dihapus. Nah, udah dihapus, jadi langsung kehapus teman-teman.
Sini kita pakai, nah ini nih. Pakai yang ini teman-teman ya. Pakai metode del anggaran indeks ini buat menghapus list. Jadi pas kita masukin indeksnya langsung kehapus. Sekarang kita lihat lagi di read-nya. Nah, kalau kita lihat lagi read-nya karena udah kita hapus, jadi daftar pengeluaran belum ditambahkan. Oke. Kurang lebih seperti itu program dari kita, program dari kelompok 4. Saya izin stop sharing dan saya kembalikan ke Yohana sebagai moderator. Terima kasih Yohana. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.